Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wa salaka ala tariqihi ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikan dan bersihkanlah ya Allah hati-hati kami daripada sifat nifaq. Wa a'malana minar riya. Pelihara dan jaga amal ibadah kami ya Allah daripada sifat riya. Wa alsinatana minal kadhib. Jaga dan peliharalah ya Allah lidah-lidah kami daripada bercakap bohong dan dusta. Wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jaga dan peliharalah ya kami pandangan mata kami ya Allah daripada pandangan khianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui akan khianatan pandangan mata, dan Engkau Maha mengetahui apa yang terlintas di dalam hati hamba-Hambamu. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda sedang berada dalam keadaan apapun jua, marilah kita sentiasa memanfaatkan peluang yang Allah berikan pada kita, sekecil apapun peluang itu, untuk kita menambahkan bekalan dan mengurangi, bahkan menghilangkan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang akan menjadi bebanan bagi kita saat kita kembali bertemu dengan Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Ya Allah, mudahkanlah usaha hamba-Mu ini, ridhoilah dan berkatilah. Para pendengar yang dirahmati sekalian, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan teruskan siri tadabbur kita surah Yusuf. Hari ini kita akan pelajari mula ayat yang ke-99. Selepas anak-anak Nabi Yakub yang telah menginsafi dan menyadari serta mengakui kesalahannya terhadap Nabi Yusuf, dan dia telah memohon maaf
serta meminta Nabi Yusuf untuk membantu dia memperbaiki dirinya. Dan Nabi Yusuf memberikan jaminan. Nabi Yusuf bukan sekadar bersedia membantu mereka mendapatkan pengampunan daripada Allah dengan doanya. Malah Nabi Yusuf tidak sekali-kali akan mengungkit-ungkit kesalahan, kesilapan, kezaliman yang mereka lakukan terhadapnya pada masa-masa yang lepas. Dan mereka juga telah mengakui, menyadari kesalahan yang mereka lakukan terhadap bapa mereka Yakub alaihissalam, dan juga memohon, meminta, merayu kepada Nabi Yakub bukan sekadar memberikan kemaafan atas kesalahannya yang menyusahkan Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub sebagaimana Nabi Yusuf bukan sekadar bersedia memaafkan kesalahan mereka terhadapnya. Bahkan baginda Nabi Yakub juga bersedia memberikan jaminan untuk membantu mereka memohonkan pengampunan dosa-dosa mereka terhadap Allah SWT. Mereka cerita mereka telah menyadari kesilapannya, dan sekarang mereka telah memasuki babak baru, kehidupan baru yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah, lebih bersih, lebih lurus, lebih sempurna. Maka inilah ayat 99 Nabi Yakub atas permintaan Nabi Yusuf yang disampaikan oleh anak-anaknya untuk datang ke semua bersama ahli keluarganya dan orang-orang yang di bawah jagaannya, pergi ke Mesir, tinggal di Mesir, meninggalkan kampung halaman yang nampaknya sudah kurang selesa untuk didiami, sama ada daripada kehidupan zahiriah, lebih-lebih lagi dari kehidupan batiniah, jasmani dan rohani. Maka mereka pun berangkatlah meninggalkan Kanaan menuju Mesir. Apa yang berlaku? Allah menceritakan dalam ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai wa qala adkhulu Misra insya'allahu aminin. Falamma dakhalu ala Yusufa, maka tatkala mereka Nabi Yakub bersama anak-anak mereka, keluarga mereka, orang-orang yang selama ini hidup bersama mereka. Kalau dalam bahasa kita termasuklah pembantu rumahnya, penjaga kebunnya, kalau ada lah. Masuk menghadap Yusuf. Datang ke Mesir ala Yusuf, ketemu Yusuf.
Fa'awa ilaihi abawai. Nabi Yusuf segera menyambutnya, memeluk. Awa itu maknanya dhamma wa'tanaqa. Dhamma itu makna mengumpulkan, menghimpunkan, itanaqa merangkul, memeluk. Ya, sebagaimana layaknya orang yang baru berjumpa setelah berpisah begitu lama, berpelukan kedua orang tuanya. Waqala, dan berkatalah Yusuf, udkhulu Misra, masuklah kamu semua ke negeri Mesir, tinggal di sana sahaja. Insyaallahu aminin, insyaallah kamu semua dalam keadaan aman, sejahtera, makmur, bahagia, zahir dan batin. Insyaallah. Jamaah sekalian, ayat ini walaupun cerita tentang rentetan sejarah perjalanan keluarga Nabi Yusuf, Nabi Yakub, tapi ada beberapa perkara yang perlu kita jelaskan di sini. Pertama sekali saya katakan yakni kalimah awa tadi. Tatkala mereka datang ke Mesir, Yusuf merangkul, memeluknya kedua ibu bapanya. Siapa itu kedua ibu bapa? Abawai, kedua ibu bapa Yusuf. Bukankah ibu Nabi Yusuf sudah meninggal? Lalu siapa kedua ibu bapanya? Yang dimaksudkan abuhu wa kholatuhu yang maksudnya yakni bapanya dan istri bapanya. Mak tiri lah kalau dalam bahasa kita. Yang sebenarnya bukan orang lain. Itu adalah saudara, mak tirinya saudara ibu Nabi Yusuf juga. Karena Nabi Yakub kawin dengan dua adik-beradik. Ya, ngawini dua adik-beradik. Masa itu diharuskan. Li'anna ummahu matat fi nifasi bakhihi Bunyamin. Karena Nabi Yusuf, ibu Nabi Yusuf telah meninggal, ibu kandungnya. Dan meninggalnya dalam tafsir Ar-Razi umpamanya, ketika ia masih dalam keadaan nifas, semasa melahirkan adik Yusuf yang namanya Bunyamin. Situ Bunyamin diberi nama Bunyamin, yang Bunyamin itu yakni bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, yang maksudnya yakni Ibnul Waja'. Bunyamin itu kalau dalam bahasa Arabnya yakni Ibnul Waja', son of pain, anak sakit. Maksudnya apa? Bunyamin lahir ketika saat melahirkan Bunyamin, ibunya meninggal dalam keadaan nifas. Melahirkan itu sakit, berat, meninggal pula. Bunyamin baru lahir, lalu anaknya diberi nama Bunyamin ajalah. Anak yang dilahirkan dalam keadaan yang sedih, yang sakit. Nama Bunyamin itu bahasa Ibrani. Satu. Yang keduanya di sini tengok. Mereka datang kepada Yusuf, dipeluk oleh Nabi Yusuf. Lalu Yusuf kata, masuklah Mesir. Masuklah ke negeri Mesir. Ya mas sekalian, ini memberikan makna. Maksud bahwa
ka'annahu hinas balahum nazala bi baitin hunaka ay khaymah. Nabi Yusuf belum atau tidak menyambutnya di negara Mesir. Di Mesir. Tapi Nabi Yusuf menyambutnya di luar persempadan Mesir. Artinya, begitu seronoknya Nabi Yusuf mendengar berita bahwa ayahnya yang telah berpisah puluhan tahun bersama keluarganya, adik-beradik datang Mesir. Begitu kemudian Yusuf keluar dari istana, istilahnya, hingga sempadan buat khemah di situ nak menyambut orang tuanya yang telah lama berpisah. Jadi sambutnya di luar, bukan di Mesirnya. Sebab itu di sini mereka berpelukan, di situ baru Yusuf masuklah ke Mesir. Maknanya ketika Yusuf menyambut orang tuanya, memeluknya, belum berada di dalam Mesir. Dan ini luar biasa sebagaimana kita lah. Kalau terlalu seronok nak menyambut seseorang yang kita rindui, karena dah puluhan tahun berpisah, kita tidak menunggunya depan pintu. Mana kita nak, karena tak sabar sama dia cuba. Bukan depan pintu rumah, tapi depan gate KLIA. Oh, di luar. Itu kan betapa seronoknya, betapa besar rindu pada orang yang selama ini berpisah. Demikian juga Yusuf. Barulah kemudian Yusuf kata, masuklah kamu semua di Mesir, keadaan aman. Insya Allah. Ya, ada dua pendapat. Kenapa Nabi Yusuf kata insya Allah? Insya Allah ini dikaitkan dengan mana? Adakah insya Allah itu maknanya masuklah Mesir insya Allah, jika Allah kehendaki kamu boleh masuk Mesir, jika tidak, ya tidak. Ada yang pendapat begitu. Masuklah Mesir, jika Allah kehendaki kamu boleh tinggal di Mesir, boleh duduk di Mesir, jika Allah kehendaki. Pertama. Pendapat yang kedua, insya Allah kaitannya bukan masuk atau tak masuk, tapi aminin. Masuklah kamu Mesir, insya Allah kamu akan sejahtera, aman, sentausa, makmur. Nah, pendapat yang kedua ini nampaknya lebih banyak diikuti oleh ulama-ulama tafsir. Jadi insya Allah dikaitkan dengan kembalinya kepada kalimah aminin. Kenapa begitu? Begini ya mas sekalian. Aminin dalam keadaan aman, sejahtera, tak ada rasa takut, sama ada takut kelaparan ke, takut kezaliman orang ke, takut tak dapat minuman ke, sengsara ke. Yakni aminin yakni ala anfusikum wa amwalikum wa ahlikum la takhafuna ahadan. InsyaAllah kalaulah nanti ayah, ibu, abang-abang, sepupu, anak saudara, semualah tinggal di Mesir, insya-Allah aman. Tak rasa takut terancam keselamatan diri. Tidak ada rasa takut terancam keselamatan harta benda dan ahli keluarganya. Tidak ada sesiapa yang perlu ditakutkan lagi. Wa kanu fi ma salafa yakhafuna muluka Misra. Kenapa? Karena sebelumnya sama ada orang Mesir ke atau orang di luar Mesir ke, cukup takut terhadap penguasa Mesir. Sebelum Nabi Yusuf, penguasa Mesir sebelum Yusuf ini bertindak sewenang-wenang. Sehingga jangankan orang luar,
rakyat mereka sendiri pun merasa tidak tenang tinggal di Mesir. Itu satu. Yang keduanya, sebelum ini negeri kita kan mengalami krisis makanan. Basic need crisis kan. Makan tak ada, susah tak ada, kemarau panjang. InsyaAllah nanti kalau ayah dan semua keluarga tinggal di Mesir, kita tidak akan mengalami itu semua. Tidak perlu takut. Amini minal qahti wasyiddah wal faqah. InsyaAllah tak akan lagi berlaku krisis makanan, krisis kehidupan. Aminin min ayadurrahum, rasa aman selamat. Ini zaman Yusuf, tapi Nabi Yusuf tetap menyandarkan kesemua itu berlaku atau tidak bergantung pada masyiatullah, insyaallah. Ini penting sekali. Seorang Nabi, kekasih Allah, yang telah berjaya mengarungi ujian susah, sudah ujian senang, berjaya. Masa susah ia sabar, masa beri kesenangan ia syukur. Makna maqamnya sudah sangat tinggi di sisi Allah, seperti Yusuf. Tapi ketika memberikan jaminan kepada orang lain, judulnya sini, Yusuf tak kata pasti kamu senang, tak ada. Pasti kamu akan seronok, tak ada. Pasti kamu selamat, tak ada. Yusuf tidak mau memastikan, tapi insya Allah. Itulah adab dan itulah akidah yang benar. Karena segala-galanya ada atau tidak ada, berlaku atau tak berlaku, hidup atau mati, jatuh atau bangun, senang ataupun susah, kaya atau miskin, sehat atau sakit, dia terserah kepada dia, Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yurid, ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Jangan sekali-kali kita menisbahkan, menyandarkan segala kepada diri kita. Itu kesalahan besar. Dalam surah Al-Kahfi ada. Orang kaya yang kafir menisbahkan kekayaannya, kebunnya yang luas, menghasilkan penghasilan yang berganda-ganda padanya. Ini anak punya, ini usaha saya. Akhirnya lenyap kekayaannya. Ditegur oleh sahabatnya. Pasal apalah sepatutnya ketika kamu melihat harta kamu banyak, kamu tak boleh itu masuk, mesti katalah Masya Allah, la quwata illa billah, semua ini kehendak Allah. Aku tak ada apa-apa kekuatan. Zulkarnain, seorang cendekiawan, seorang ilmuwan. Bolehlah katakan saintis kalau sekarang, karena dia menguasai ilmu tentang mitologi. Ilmu tentang mitologi, tentang logam-logam, tanya Zulkarnain. Macam mana nak mencari, macam mana meleburkannya, macam mana jadi kuat, tanya Zulkarnain. Ilmunya sudah sangat tinggi. Ketika beliau berjaya memenuhi permintaan satu kaum yang dijajah oleh Ya'juj Ma'juj untuk buat dinding, tembok besar, dinding keselamatan, dan juga dia berjaya membinanya untuk buat daripada besi yang, oh subhanallah, di luar kemampuan kita hari ini. Teknologi hari ini pun mungkin masih bingung memahami tembok yang buat juga. Apa Zulkarnain kata? Setelah berjaya membina tembok yang luar biasa dahsyatnya dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa, Zulkarnain kata, "Hada rahmatun min Rabbi." Ini rahmat dari Tuhanku. Bukan pasal aku pandai, bukan pasal aku hebat. Itu subhanallah. Nabi Sulaiman, manusia yang diberikan nikmat terbanyak dalam sejarah manusia, paling kaya. Dia nabi, dia rasul, dia sultan, dia raja, dia hartawan.
Dia menguasai banyak bahasa. Bahasa jin, bahasa manusia, bahasa semut, bahasa burung. Apa yang tak ada. Lantai Balai Rung Sri Istana Sulaiman pun Queen Bulkis terkesima ketika masukinya. Susah nak bayangkan sehebat mana Sulaiman. Itu pun ketika melihat singgasana Bulkis dapat dipindah dari Yaman ke negeri dia. Setengah kelip mata. Sarjana Mesir mengatakan kepantasannya 2 kali kepantasan cahaya. Kelajuan bergerak orang ini memindahkan Syaril Bulkis. Ya, lebih kurang 600.000 kilometer sesaat. Luar biasa. Punya staf yang seperti itu, ilmunya, mengabdi, bekerja untuknya. Nikmat bahasa. Sulaiman kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kurnia dari Tuhanku. Bukan pasal aku. Kalau bukan karena dia, jangankan aku jadi seperti ini. Menggerakkan jari pun aku tak mampu. Mengedipkan mata pun aku tak berdaya. Itulah kehambaan yang sebenar. Tidak pernah merasa kuat. Kalaupun dia kuat, karena dikuatkan oleh Yang Maha Kuat. Sehebat manapun tidak pernah merasa ia mampu. Tidak pernah merasa punya kemampuan. Kalaupun ada kemampuan, karena dimampukan oleh Yang Maha Mampu. Sebanyak pun kekayaannya, tidak pernah mendabik dada bahwa dia kaya segala-galanya. Kalaupun ada sedikit kekayaan, ia yakin karena dikayakan oleh Yang Maha Kaya. Ia lemah. Masya Allah la quwata illa billah. Kalaupun berjaya, ya karena ada zat, ada kuasa yang maha dahsyat, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan dia kejayaan. Ini sifat ubudiyah yang paling mendasar sehingga kita tak boleh mana. Dalam semua hal, dalam semua bidang ya. Mau pekerjaan ke, mau career ke, mau kepemimpinan ke, mau belajar ke, apa saja. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar yang ketokohannya diakui, terlepas daripada kekurangannya sebagai manusia biasa, pasti tidak masuk. Contohnya dalam mencari ilmu. Imam Asy-Syafi'i kata, orang cari ilmu ini ada 3 jengkal. Ada 3 jengkal. Kalau mencari ilmu baru sejengkal, dia akan menimbulkan sifat sombong dan angkuh. Jadi kalau belajar ilmu, cara ilmu, dapat ilmu, punya ilmu baru sejengkal, itu dia akan timbul rasa angkuh. Merasa dirinya paling tahu, paling benar. Yang lain semuanya salah. Kalaupun ada pendapat yang lain, selagi pendapatnya tidak sama dengan pendapatnya, salah. Apa yang di pendapatnya mesti dijadikan tanda aras untuk mengukur pendapat itu betul tak betul. Oh subhanallah, sombongnya bukan main. Itu kata Imam Syafi'i, karena dia belajar itu baru sejengkal. Kalau dia belajar lagi lebih tinggi, 2 jengkal lebih tinggi, ia akan menjadi orang tawadhu. Jadi orang tawadhu, adabnya sudah mulai kelihatan. Adabnya. Tadi hanya ilmuwan. Yang kedua ini sudah mulai orang mu'addib. Tadi hanya alim, sekarang sudah adib. Adabnya lebih menonjol. Lebih dikenal sebagai orang yang sangat beradab daripada orang yang berilmu. Dia sudah berilmu, tapi adabnya luar biasa. Suka merendah diri, suka ini.
Itu nomor 2, menimbulkan adab. Kalau belajarnya hingga 3 jengkal, lebih tinggi lagi, kata Imam Syafi'i apa? Dia akan timbul perasaan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Allahu Akbar. Semakin banyak aku belajar, semakin banyak aku yang tahu, aku tahu, semakin banyak buku yang aku kaji, semakin aku dalami ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Baru aku tahu. Rupanya masih banyak lagi yang aku tak tahu. Itu udah peringkat dah 3 jengkal. Makin banyak ilmunya, semakin banyak yang dia tahu, dia semakin tahu, rupanya masih banyak yang dia tidak tahu. Ini adab. Termasuklah tadi, insya Allah. Apa insya Allah? Saya bukan siapa-siapa. Saya ini bukan siapa-siapa, karena diri aku ni la haula wala quwata illa billah. Asrarul hauqalah, rahsia kalimat hauqalah telah benar-benar sebati dengan jiwanya, sehingga tidak pernah mengklaim ana. Tapi semuanya Masya Allah. Melihat apa yang telah berlaku, Masya Allah. Saya jadi Masya Allah. Bila melihat apa yang akan berlaku, Insya Allah. Allahu Akbar. Itulah sifat kehambaan yang sebenarnya. Karena hamba itu sifatnya la haula wa la quwata illa billah. Nabi Yusuf mengajarkan itu. Baik. Ayat berikutnya, ayat 100. Apa yang berlaku selepas keluarga Yusuf termasuk orang tuanya berjaya si Mesir, tinggal di sana. Ayat 100. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada. Wa rafa'a, dan mengangkat atau meletakkannya di atas, mendudukkannya, menempatkannya Yusuf, abawahi, kedua ibu bapanya, al-arsy, di atas aras. Aras itu yakni as-sarir ar-rafi sebenarnya. Aras di sini maknanya bukan seperti aras Allah, bukan. As-sarir ar-rafi, yakni tempat duduk yang tinggi yang biasanya para penguasa, raja duduk, itulah singgah sana kita kata. Jadi tak samalah tempat duduknya dengan yang lain. Yang lain mungkin di bawah. Daripada segi ketinggian tak sama. Yang ini tinggi, yang ini bawah. Dari segi mungkin jenis tempat duduknya pun tak sama. Kalau yang lain daripada yang ini apa namanya, dari kayu yang mahal, yang lain mungkin daripada buluh saja, barangkali. Itulah. Arsh. Wa kharru lahu sujjada. Wa kharru, dan mereka semuanya, lahu, baginya, bagi Yusuf, sujjada, sujud hormat. Ini nanti ada ya perbezaan ulama tafsir dalam memahaminya apa yang dimaksudkan. Tapi kalau mereka sujud hormat, kalaupun dan sujud hormat, tentulah sujud hormat ya, bukan sujud ibadah. Tapi bagaimana mungkin seorang ayah dan juga seorang nabi hormat kepada anaknya, walaupun seorang nabi? Daripada segi tingkatan kenabian, tentu Nabi Yakub lebih tinggi. Karena sudah lama jadi nabi. Sudah lama kenal Allah. Yusuf belum lahir, dia sudah kenal Allah. Dari segi track recordnya, kalau dalam sekarang, tentu Nabi Yakub lebih ini. Statusnya pula ayah.
Bagaimana dia boleh sujud walaupun sujud hormat pada Yusuf yang ianya sebagai anak saja. Ini ulama tafsir berbincang berbeza pendapat. Nanti dijelaskan insyaallah. Wa qala, dan berkatalah Yusuf, ya abati, wahai bapa kesayanganku. Ini kalimat yang luar biasa. Anak bila panggil orang tua yang sangat-sangat disayangi, anak sangat menyayangi orang tuanya, ayahnya. Dia kalau panggil bukan ya abi, ya abati. Orang tua yang sangat menyayangi anaknya, bila panggil bukan ya ibni, ya bunaya. Itu satu di antara rahasianya. Dalam Quran, Nabi Ibrahim sangat menyayangi ayahnya. Walaupun ayahnya ini tidak menerima ajarannya. Sebagai anak, menyayangi, menghormati orang tuanya walaupun berbeza keyakinan. Nabi Ibrahim panggil dia, ya abati. Sementara bapaknya, bapak Ibrahim yang kafir, panggil Ibrahim karena benci kepada Nabi Ibrahim. Walaupun ada benci, karena pun menyampaikan ajaran yang lain daripada keyakinannya. Panggil bukan wahai anakku atau wahai anaknya, panggil ya Ibrahim, him, itu aja. Berbeza dengan Ibrahim daripada dengan Ismail. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim panggil Ismail, ya bunaya. Ismail panggil Ibrahim, ya abati. Allahu Akbar. Nabi Yusuf panggil bapaknya, ya abati. Ini menunjukkan bahwa anak berani punya hubungan batin yang luar biasa. Kemesraan kasih sayangnya. Bukan sekadar berpelukan erat, menyatu tubuh badannya, tapi jiwanya bersambung. Sehati sejiwa, kata orang Melayu. Ini kalimat ya abadi. Hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah kesayanganku, inilah peristiwa ketika mereka datang ke Mesir lalu sujud hormat pada Yusuf. Dia kata, ayah, inilah takwil, inilah takbir, inilah tafsir mimpiku dahulu ayah. Ingat, Nabi Yusuf ketika anak-anak masih di rumah bermimpi melihat 11 planet, melihat bulan, matahari, dan sujud kepadanya. Dinyata oleh Allah dalam ayat keempat temari, kan? Jangan boleh rujuk semula. Mimpi Yusuf itu disebutkan dalam ayat keempat surah Yusuf. Takbirnya ayat 100. Wih, lama rupanya ya. Jarak masa antara Nabi Yusuf mimpi dengan takbir mimpinya. Mimpi yang Yusuf alami pada ayat keempat itu janji Allah pada Yusuf. Allah tunaikan janjinya disebutkan dalam ayat yang ke-100. Ya memang begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Ayah, mimpiku tempoh hari ya Allah, Tuhanku telah menjadikannya suatu kebenaran. Menjadi nyata ayah. Tapi dengan perjalanan yang berliku-liku penuh dengan onak dan duri. Tak apa. Tidak mengapa. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Dan sungguh ayah, Tuhanku telah berbuat baik kepada aku ketika dia mengeluarkan aku daripada penjara. Anakmu ni ayah, walaupun sekarang jadi orang besar, pernah di penjara. Orang Mesir tuduh anakmu ni ayah banduan, penjahat. Waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Yang kedua ayah,
Tuhanku telah mendatangkan kamu semua, ayah, adik-beradik, keluarga semuanya, telah mendatangkan, menemukan kamu semua dengan aku, minal badwi, dari tanah pedalaman, jauh, tempat yang jauh, selepas syaitan memisahkan kita antara aku dan adik-beradik. Lama kita berpisah. Saya berpisah dengan ayah, ayah berpisah dengan kami, saya berpisah dengan abang-abang, ayah berpisah. Hancur keluarga kita, ayah. Dan Yusuf tidak menyalahkan siapa-siapa. Yusuf mengatakan, ini setan punya kerja. Allahu Akbar. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala, maha lembut, penuh dengan kasih sayang bagi apa yang Ia kehendaki. Kasih sayang Tuhanku, Allah, yang diberikan pada hamba ini penuh dengan kelembutan. Sehingga karena lembutnya cara Allah menyampaikan rahmatnya, hamba yang diberikan pun tidak merasakannya. Ya lihat sajalah. Di mana agak-agak bagaimana orang dapat merasai rahmat Allah ketika Allah menyampaikannya dengan penuh kelembutan yang sangat-sangat halus. Yusuf sebelum jadi orang besar, dan itu rahmat Allah, Allah jadikan pada Yusuf. Tengok perjalanannya, campak dalam perigi, di mana rahmat Allah. Maksudnya macam mana nak merasakan dicampakkannya Yusuf dalam perigi itu sebagai rahmat Allah. Dijual, hilang kemerdekaan sekelip mata. Macam mana nak merasakan itu kasih sayang Allah? Menjadi tumpuan fitnah, difitnah oleh bangsawan Mesir, dimasukkan penjara tanpa kesalahan. Mana nak merasakan itu rahmat Allah itu dari sudut mana? Pertama, menjadi mangsa kedengkian abang-abangnya. Kedua, menjadi mangsa tamak haluba, pedagang peniaga yang mata dunia, abdul dunia. Ketiga, menjadi mangsa ketidakmampuan seorang bangsa Mesir mengawal nafsu libidonya. Keempat, menjadi mangsa kezaliman undang-undang pada masa itu, dimasukkan penjara Tabsa. Tapi ingat, Allah sangat menyayangi Yusuf. Tapi cara Allah menyayangkan rahmatnya sangat latif, sehingga susah kita mungkin nak, di mana nilai rahmat Allah ketika ujian itu menimpa. Tapi Yusuf dapat merasakan itu, dan Yusuf bisa melepasnya. Ini sebenarnya kalau kita kaji dari aspek ihsan, sangat dalam maknanya sebenarnya. Sangat dalam. Karena kita mungkin, minta maaf, mungkin iman seperti kita tidak salah, memang tidak salah, hanya dapat merasakan Allah merahmati kita, hanya dapat merasakan rahmat Allah, kasih Allah, jika apa yang Allah berikan pada kita sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita. Kita sakit, minta sehat, kita merasakan Allah maha pengasih, maha penyayang. Kita susah, berdoa, minta senang, Allah beri kesenangan, saya merasakan rahmat Allah. Kita rugi, berusaha, ingin untung, Allah bagi keuntungan, kita rasa Allah memberikan rahmat. Kita berada di satu kawasan, berlaku musibah, bencana alam, kita selamat, sejahtera. Sementara yang lain mati terkorban, kita merasakan Allah menyayangi saya, rahmat. Kita dapat merasakan rahmat bila yang Allah berikan pada kita itu sesuai dengan keinginan kita. Itu biasa. Tidak salah, tapi biasa. Sekarang, masih mampukah kita
merasakan bahwa Allah itu merahmati kita. Ketika apa yang Allah berikan pada kita, sesuatu yang kita tidak sukai. Kita sakit, dia sehat, tidak sakit. Masa sakit kita merasakan kasih sayang Allah. Lalu bersyukur. Kalau kita sakit jadi sembuh, kita bersyukur karena merasakan nikmat Allah, itu wajar. Itu biasa. Tapi kalau kita sehat, tiba-tiba jadi sakit, karena kita dapat merasai sakit itu ada sebagian rahmat Allah kepada kita, lalu kita dapat mensyukurinya. Itu baru luar biasa. Nabi Yusuf merasakan itu. Saya pernah menyatakan, perkataan Ba'dul Hukama pernah kata begini, jika permohonan dan doaku dikabulkan oleh Allah, aku akan memujinya dan aku akan bergembira sekali. Aku akan puji Allah. Biasa kan? Jika doaku, permohonanku dikabulkan Allah, aku akan memuji Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah, gembira kita. Dan jika permohonanku, doaku tidak dikabulkan oleh Allah, aku akan memuji Allah berkali-kali. Aku akan bergembira berganda-ganda. Ada orang tanya, bagaimana Tuhan boleh begitu? Kalau doa kita dikabulkan, kita bersyukur, kita muji Allah itu wajar. Tapi ketika doa kita tak dikabulkan, kita masih suruh bersyukur, bergembira, itu macam mana maksudnya? Iya, karena begini. Jika doamu atau jika doaku dikabulkan oleh Allah, kemakbulan doa itu sesuai dengan keinginan aku. Aku sakit, ingin sembuh, Allah aku bagi sembuh, ya Allah bagi sesuai dengan keinginan aku, sesuai dengan pilihan aku seronok. Tapi jika doaku, permohonanku tidak dikabulkan oleh Allah, itu sesuai dengan pilihan Allah buat aku. Dan pilihan Allah buat diriku tentu jauh lebih baik daripada pilihan aku untuk diri aku. Allah pilihkan untuk aku sesuai dengan pilihannya. Takkan aku tak bergembira. Si kegembiraanku akan lebih jika Allah memilihkan buat diriku. Karena apa yang Allah pilih buat diriku, pasti itulah yang terbaik menurut Allah buat aku. Nah, nak sampai makom seperti itu memang tidak mudah, jamaah sekalian. Apatah lagi dalam ayat ini Nabi Yusuf, Allah ceritakan ucapan Yusuf, Tuhanku itu sangat lembut ayah. Tuhanku itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, itu semua paham. Tetapi ingat, cara Allah memberikan rahmat kasih-Nya pada hamba itu sangat lembut sekali. Tidak terlalu kasar bagi gedebung. Minta sihat bagi sihat, minta senang bagi senang, minta berjaya bagi berjaya, minta 10 bagi 10. Bukan macam itu. Kalau itu terasa sangat, kita mudah merasa rahmat Allah. Tapi coba kalau bagi Allah dengan rahmat Allah kepada Yusuf, sebelum menjadi orang yang sangat-sangat dihormati di Mesir, dunia akhirat mulia. Tengok perjalanan dia. Rentetan episode kehidupan Yusuf itu semua adalah bentuk rahmat yang Allah berikan padanya. Sangat halus. Hatta orang lain tak dapat mengagaknya. Ini jadi apa Yusuf ini? Mungkin ramai orang menafikan bahkan. Yusuf bohong. Mana jadi orang besar. Itu mimpi kosong tuh. Mimpi tak betul tuh.
Ada ke orang Allah janjikan nak jadi orang besar, perjalanan hidupnya pun menderita, susah, tak pernah senang. Kan kita melihat yang Allah lain. Nah, itu ada dalam surah Al-Kahfi, jemaah boleh. Kan ini tinggi sekali. Yusuf telah memberi contoh ubudiah yang Allahu Akbar. Innahu huwal alimul hakim. Sehingga dialah Allah itu maha mengetahui apa yang dilakukan, yang telah, sedang, dan akan berlaku. Hakim maha bijaksana. Apa agak-agak yang paling baik, paling sempurna, paling sesuai untuk Yusuf, untuk Yusuf pada saat ini. Allah maha bijaksana. Sehingga jika Yusuf katakanlah masa kecil dicampak oleh abang dalam perigi, itulah tindakan yang paling bijaksana. Walaupun manusia tidak dapat membaca dan memahaminya. Tapi teryakin itulah tindakan paling bijak dilakukan oleh Allah. Keputusan yang paling bijak dilakukan oleh Al-Hakim. Walaupun seringkali kita sebagai manusia yang mungkin terhad pemahaman kita terhadap Allah, kita belum meningkat sifat ubudiah kita, sehingga kita seringkali gagal, belum mampu memahami kebijaksanaan Allah dalam perbuatannya. Tapi kita yakin Allah maha bijaksana, walaupun belum dapat mengetahui kebijaksanaannya. Seringkali bahkan kita, ini tidak mudah ya masalah tafsir ini, sebenarnya tidak mudah kalau kita dalami lebih dalam lah. Tapi tak apalah, karena masa terhad saya tidak akan masuk ke sana. Ya mas sekalian, seperti mana yang saya katakan tadi, jadi Nabi Yusuf selepas ayah Nabi Yusuf datang, semuanya sujud kepadanya. Bagaimana maksudnya? Saya ingin sampaikan secara ringkas saja. Ulama-ulama kita dahulu memberitahu kita, mengajak kita bahwa sujud ini secara umum ada dua. Secara umum lah, ada dua jenis. Satu namanya sujud ta'abbudiyun, sujud menyembah, mengabdikan diri, memperhambakan diri. Yang kedua yakni sujud ta'zim atau ikram. Sujud dalam arti kata menghormati, menghargai. Sujud ta'abbudi itu hanya boleh dilakukan buat Allah saja. Tidak boleh pada yang lain. Karena dia Allah sajalah satu-satunya zat yang berhak untuk semua makhluk sujud mengakui kehambaan dirinya kepadanya. Sujud kita, solat, patuhan kita pada solat itu hanya untuk Allah. Sebagai sujud ta'abbudi itu telah diakui. Tak boleh sujud pada selain Allah, tak boleh. Sujud ta'abbudi lah. Sujud kepada kubur, sujud pada pokok, sujud ta'abbudi maksudnya. Ibadah. Yang kita meyakini, kalau aku sujud, nanti aku akan dapat pahala sebanyak ini. Kalau aku tak sujud, akan menimpa aku madarat. Tak boleh, kecuali pada Allah. Ini ada pokok ni. Pokok ni orang hormati karena pokok ni umurnya sudah 1,000,000 tahun. Bentuk pokok pun lain. Tak pokok apa namanya, bentuknya pun dah baca angka 8. Jadi saya mesti muliakan dia. Lalu kita duduk atau berdiri sebelahnya pula, timbul rasa gerun. Rasa gerun. Merasa wajib untuk hormat, untuk, karena kalau tidak, nanti akan berlaku apa-apa musibah kepada kita. Sakit perut ke, kena stroke ke. Tapi kalau kita hormat dia, nanti miaga untuk banyak. Sakit jadi sembuh. Lalu kita terpaksa, walaupun tidak sujud dalam arti meletakkan 7 anggota di atas sana, hanya duduk itu, tapi hati kita, itu kita ada sujud dah tu. Nah, sujud ta'abudi, tidak boleh, itu syirik. Sujud yang kedua namanya sujud ta'zim atau ikram, menghormati. Yang tidak semestinya kita fahami meletakkan 7 anggota di atas tanah. Allah perintahkan Nabi Adam, Allah perintahkan para malaikat
untuk sujud kepada Adam itu sujud takzim, bukan sujud ta'abudi. Kenapa? Karena Adam oleh Allah diberi kelebihan mana tidak diberikan oleh Allah kepada malaikat. Apakah kelebihan yang Allah berikan pada Adam waktu itu hingga malaikat pun kena respect, kena hormat, mengakui kelebihan Adam? Allama Adam al-asma'a kullaha. Adam oleh Allah diajar, diberikan ilmu tentang al-asma' kullaha, dan ilmu itu sangat-sangat diperlukan oleh Adam. Maklum, Adam dilantik jadi khalifah. Malaikat tidak perlu itu. Di situ kelebihan Adam. Adam boleh melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat, ubudiyah, tapi malaikat tidak mampu melakukan apa yang dapat dikatakan oleh Adam, khilafah. Malaikat pun sujud, Allah yang suruh sujud hormat. Dalam arti kata, kita secara umum tidak semestinya meletak 7 anggota di atas tanah. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Tak semestinya bermaksud itu. Kita sebagai tuan rumah, tengah hari kita rehat di ruang tamu sambil baring di sofa, umpamanya baring, pakai baju ala kadar. Tiba-tiba ada tetamu datang ke rumah, kemudian kita pun pakai baju yang sempurna. Daripada baring kita pun berdiri, kita akan bantu berdiri menyambut tamu. Itu namanya sujud hormat. Ya, ada orang datang. Itu tidak jadi masalah, boleh, tidak mengapa. Nah, jadi sinilah sujud orang tua Yusuf dan adik-beradik itu sujud takzim, sujud hormat. Yang jadi masalah yang sekalian yang dimaksudkan oleh ulama tafsir, bagaimana mungkin ayah yakni Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi yang berpengalaman, umur sudah lanjut, sebagai ayah pula boleh hormat pada anaknya walaupun anaknya nabi. Ini gimana nih maksudnya nih? Maksudnya gimana ini? Nah, disinilah ulama berbeza pendapat atau coba memahami. Pertama begini, kan tadi sebenarnya Allah nyatakan Nabi Yusuf meletakkan, menempatkan, mendudukkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Yang biasa Yusuf duduk di situ. Adik-beradik Yusuf dan semua keluarganya di bawah. Saat itulah semua sujud lahu pada Yusuf. Ya, ini sujudnya bukan pada Yusuf saja, sebenarnya kepada hormat kepada orang tuanya juga. Satu di antara yang mereka hormati di samping orang tua mereka di atas sarir aras juga Yusuf. Itu mana pertama. Mana kedua? Tapi di sini lahu. Kan di situ sudah jelas sekali. Kharru lahu sujud. Kharru itu mereka. Mereka. Lahu baginya. Ini Yusuf. Maknanya mereka itu masuklah ayah dia, bapak dia, orang tua dia. Yusuf, bagaimana ini? Jamaah sekalian, pendapat yang kedua ini, maksudnya ya ini betul. Mereka ini semua sujud hormat kepada Yusuf. Termasuklah ayahnya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah pada mereka. Ketika Nabi Yusuf cerita tentang mimpi dalam ayat 4, Nabi Yakub sudah tahu. Suatu hari Yusuf jadi orang besar dan kami semua termasuk diriku hormat kepadanya. Dan itu perintah Allah. Itu wahyu daripada Allah. Dan Nabi Yakub sedar itu. Maka jika mereka melakukannya, itu semata-mata karena Allah yang menyuruhnya. Jadi sujudnya Nabi Yakub, kalau ini kita pahami yang sujud termasuk Nabi Yakub lah, kepada Yusuf. Itu bukan sujudnya ayah kepada anaknya, tapi sujud karena diperintah oleh Allah. Atas perintah Allah.
Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Yang ketiga, mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan Yusuf. Bagi kebaikan Yusuf alaihissalam. Artinya apa? Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Yusuf. Lahu itu mana kebaikan, lahu. Untuk mana? Lam itu kan mana kebaikan. Sujudnya kepada Allah, muja kepada Allah, syukurnya kepada Allah, dipanggil sujud syukur. Mensyukuri nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada mereka, daripada susah sekarang jadi senang, daripada rasa takut jadi aman, daripada berpisah menderita karena berpisah dengan anak-anak sekarang dapat kumpul, menzahirkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud demi kebaikan Yusuf alaihissalam. Ada yang memahami begitu. Walaupun bagaimanapun jamaah sekalian, apapun fahaman-fahaman ulama, tafsir maksud saya, ya kita tidak menafikan. Yang pasti, menghormati, menghargai orang lain yang Allah beri kelebihan atas kita, yang tidak diberikan pada kita, itu sesuatu yang mulia untuk dilakukan. Adik-beradik Yakub, walaupun sekarang nampaknya sudah bertaubat, sudah berhijrah, Nabi Yakub, ya seorang nabi, tentulah menjalani pelbagai ujian dan rintangan dan juga percaya melepasnya. Tapi anaknya yang seorang Yusuf, luar biasa. Dua jenis ujian sekaligus telah dilaluinya dengan jayanya. Diuji dengan bisyarri, keburukan, silih berganti, dan dia sabar. Itu rekod prestasi yang luar biasa. Sekarang diuji dengan khair, kebaikan, kesenangan, nikmat, jadi penguasa, mewah dan lain sebagainya. Kalau dahulu dia dihina, sekarang bukan dia dimuliakan, ucapannya didengar oleh rakyat Mesir, arahannya dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai istana. Dan Yusuf syukur, tidak membuat dia lalai. Semasa diuji dengan kesusahan, tidak membuat Yusuf menjauh daripada Allah. Tidak hilang husnudzonnya pada Allah. Sekarang diuji dengan kenikmatan, tidak membuat Yusuf lalai dari perintah Allah. Bahkan semakin dekat dengan Allah. Maknanya Yusuf oleh Allah diberikan anugerah yang luar biasa. Dan ini kelebihan. Maka menghormati orang yang punya kelebihan seperti ini wajar. Sujud di sini jadi penghormatan, penghargaan. Ada yang mau seperti itu. Dan itu tidak salah ya, seperti itu. Jadi yang pasti ini bukan sujud ta'abudi, tetapi sujud ikram. Sujud ikram. Baik, kemudian yang berikutnya, menariknya di sini Nabi Yusuf memberitahu pada mereka nikmat Allah yang telah diberikan oleh Yusuf dan sedang dinikmatinya. Pertama, Allah telah membenarkan janjinya, menunaikan janjinya. Melalui mimpi dalam ayat 4, sekarang terbukti depan mata. Oh iya, sekarang aku benar-benar telah melihat bagaimana Allah menunaikan janjinya. Semua abang-abangku, semuanya Allah hormat pada aku, menghargai aku, mengakui. Allahu Akbar. Semua bersujud. Yang keduanya, semua itu tidak terlepas daripada asbab yang terpenting.
Bagaimana Yusuf mendapat kemuliaan setinggi itu? Bermula Yusuf kata, qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Sungguh Tuhanku telah mengeluarkan aku daripada penjara. Tuhanku telah mengeluarkan dari penjara. Lalu aku jadi Allahu Akbar, jamaah sekalian. Ini memberikan pengajaran yang sangat-sangat dalam. Kenapa Nabi Yusuf kata, ketika Tuhanku telah mengeluarkan aku daripada penjara? Ya, karena Yusuf aslinya akan dipenjarakan. Kenapa Yusuf tidak kata, aku sekarang menjadi orang besar di Mesir, selepas aku diselamatkan daripada mati dalam perigi? Kan saya Yusuf masuk dalam perigi, tujuan abangnya nak bunuh dia. Tak, Allah selamatkan. Kenapa tak disebut itu? Ketika Allah telah selamat aku daripada mati dalam perigi buta, ketika setelah aku dicampak oleh abang-abangku. Sebab kalau aku tak diselamatkan, aku mati sana, sekarang aku tak ada di sini. Kenapa Yusuf tak sebut nikmat yang itu? Atau kenapa Yusuf tak kata, ketika aku terselamat daripada fitnah dahsyat rakyat Mesir, termasuk fitnah yang dilakukan oleh perempuan bangsawan Mesir. Kenapa tak sebut itu? Wah, kalau orang Mesir masih meyakini Yusuf adalah orang jahat, pemuda yang tak kenang budi, ya Yusuf tak akan berada di situ. Ketika Tuhanku telah menyelamatkan aku daripada perhambaan, walhal aku akan beri jadi hamba. Kenapa? Sebab kalau aku terus jadi hamba, tak mungkin aku di sini. Tapi yang disebut nikmat yang terakhir, ketika Tuhanku mengeluarkan aku dari penjara. Disebut pula Tuhanku. Kenapa? Karena Yusuf AS keluar penjara bukan karena dapat pengampunan daripada Raja Mesir. Ingat kisahnya. Yusuf disuruh keluar, diarahkan Raja Mesir Aziz mengarahkan pegawai istana untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Yusuf tak nak. Kau balik dulu, tanya pada perempuan Mesir itu apa kisah sebenarnya. Karena aku masuk penjara pasal mulut mereka, fitnah mereka. Coba tanya mereka. Setelah mereka buat pengakuan, Yusuf orang yang baik, kami yang salah, termasuklah membesar mengakui kesalahannya. Ringkas kata, nama Yusuf bersih sebersih-bersihnya, karena memang tak pernah kotor. Baru Yusuf keluar. Jadi keluar bukan karena dapat pengampunan. Kalau keluar penjara karena dapat pengampunan, maknanya ia telah melakukan kesalahan. Tapi benar-benar rahmat Allah. Dan ini yang disukai oleh Yusuf ketika Tuhanku penjara diamaskan, bukan yang lain. Ini bagi saya luar biasa lah. Bagi saya sangat-sangat luar biasa. Kenapa begitu? Karena begini ya, ya mas sekalian. Kalau Yusuf kata, pamannya ya, Tuhanku, aku berada di sini ayah, karena Tuhanku telah menyelamatkan aku daripada mati dalam perigi umpamanya. Kalaulah Yusuf kata begitu ya mas sekalian, Allahu Akbar. Pasti ia akan menyinggung lagi perasaan abang-abangnya. Sedangkan Yusuf sudah berjanji, aku tak akan mengungkit-ungkit kesalahan kamu. Dan kamu sebenarnya sudah tidak layak untuk terus diungkit-ungkit kesalahannya. Itu masa silam kamu. Sungguh pun masa silam kamu gelap gulita, kamu masih punya hak untuk punya masa depan yang cerah. Kan Yusuf pernah kata begitu pada mereka, la tasriba. Sebab itu kalaulah, katakanlah Yusuf kata, yakni selepas Tuhanku
menyelamatkan aku daripada mati dalam perigi umpamanya. Kalau Yusuf kata begitu, anu qala berarti la tabi'u, sedang Yusuf dah kata la tasriba alaikum al-yawm. Kalau dia masih menyebut itu, mana Yusuf masih mengungkit-ungkit. Tempoh hari kamu kata, kamu akan lupakan masa silam aku. Kamu tak akan menyebut-nyebut lagi. Ini sekarang kenapa kamu masih sebut? Selepas Tuhanku menyelamatkan aku dari mati. Pasti akan terasa abangnya. Yusuf tak nak. Sudah, masa silam sudah. Jadi dia tak kata, lamma kharaja minal bil'i lam yasim malikan bal sayyarhum abdan. Karena selepas Yusuf, katalah, ketika Yusuf Allah selamatkan daripada mati dalam perigi, Yusuf tidak terus jadi raja. Yusuf jadi hamba abdi. Allahu Akbar. Dan selepas lama dia hamba abdi, Yusuf jadi sasaran fitnah. Tapi lamma kharaja minas sijni, selepas Yusuf keluarkan Allah dari penjara, Allah jadikan ia penguasa di Mesir. Fakana hadzal ikhraj aqraba min ayyakuna in'aman kamila. Maka dibebaskannya Yusuf daripada penjara oleh Allah, bukan oleh penguasa Mesir. Itu dah asbab yang paling dekat, yang paling munasabah, paling dekat untuk Yusuf mendapatkan nikmat yang sempurna. Setelah itu disebut kejayaan atau diberikannya nikmat menjadi raja oleh Allah kerana bebas dari penjara. Karena itu asbab yang paling masuk akal, paling boleh terima. Di samping tidak akan menyinggung hati saudara-saudara. Tinggi sungguh tuh. Adab sangat tinggi, semua dikaitkan ke sana. Karena sudah maklum, kalaupun Allah selamatkan Yusuf dari mati dan perigi, dia tidak terus jadi raja, jadi hamba. Jadi hamba. Inilah sebab Yusuf sudah berjanji, dia tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Dan semua yang berlaku itu, sehingga mereka berpisah dari ayahnya, orang tuanya, adik-beradik, dah hancur lepas semuanya. Yusuf tidak menyalahkan siapa. Tidak menyalahkan abangnya, walaupun dia pelakunya. Tidak menyalahkan itu lagi, tapi siapa yang dijadikan mangsa oleh Yusuf? Yang disalahkan siapa? Syaitan. Ya, kenapa? Karena setiap perbuatan jahat di muka bumi ini pasti ada campur tangan setan. Campur tangan jin yang jahat berkolaborasi dengan nafsu yang ada di dalam. Jadi dari luar itu ada jin jahat namanya setan. Dia punya orang, punya kawan untuk bersatu naga, tolong menolong, ada dalam diri kita, namanya nafsul lawamah, nafsul amarah. Dari dalam nafsul amarah bekerja sama dengan yang di luar namanya setan. Ya sudahlah, ngam. Jadi nak katakan 100% setan pun tak juga. Nak katakan nafsu amarah salman pun tidak juga. Sebab nafsu amarah tanpa bantuan luar tak boleh. Kedua ini memanglah, boleh dikatakan saudara kembar aja mas sekalian. Sebab itu Yusuf kata, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ai nazagha afsada, telah merusak. Kenapa begitu ya mas sekalian? Adakah betul setan ini punya kekuatan yang luar biasa sehingga mampu menyesatkan kita, menjadikan kita? Jawabannya sebenarnya tidak. Tadi saya katakan ya, karena setan hanya faktor luaran. Faktor dalaman itu ada namanya nafsu amarah. Dan setan mengakui sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk menyesatkan manusia.
kalau tidak dapat bantuan dari apa yang dalam diri kita. Setan mengaku itu. Tapi pengakuan ini nanti di akhirat dia mengaku hanya saya pengakuan setan di akhirat Allah telah beritahukan pada kita di sekarang. Allah telah bocorkan pengakuan ini. Jangan lihat dalam surah Ibrahim ayat 22. Itulah pengakuan setan di akhirat yang Allah sudah bocorkan sekarang. Rujuk Ibrahim 22. Ayat-ayat agak panjang, tapi saya bacakan yang berkaitan saja. Firman Allah SWT, setan mengakui, maka nali alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Nanti di akhirat ahli neraka ini menyalahkan setan, mencela-cela setan. Pasal kamu mulai setan, pasal kamu. Setan pandai, la talumuni, kamu jangan salahkan aku lah. Kamu jangan cela aku. Kamu jangan menimpakan semua kesalahan itu atas aku. Lumu anfusakum. Cela diri kamu sendiri. Salahkan diri kamu sendiri. Kalaupun aku melakukan kesalahan sehingga kamu sesat, ya saya akui, tapi tidak 100%, bukan daripada aku, daripada kamu pun ada. Jadi kamu jangan pandai hanya menyalahkan aku, kesalahan kamu tiba aku, kamu pun salah juga. Lumu anfusakum. Setan kata apa? Makana li alaikum sultan. Kamu tahu tak? Tiadalah bagi aku kekuatan sikit pun atas kamu. Aku sedar, aku tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menyesatkan kamu. Tak ada. Habis kalau kamu tak ada kekuatan, kekuasaan, kemampuan misalnya kami, macam mana wahai setan, aku boleh sesat? Pasal kamu, setan kata apa? Illa an da'autukum. Kecuali aku hanya ajak kamu, aku seru kamu, aku rayu kamu, itu saja. Buatlah ini, jangan buat itu, buatlah ini. Kalau kamu buat ini akan jadi begini. Kalau kamu buat itu akan jadi begitu. Dengarlah, aku cakap ini. Aku hanya merayu, da'autukum. Dan bukan sekali dua. Rayuan aku pertama, kamu tak hiraukan. Kedua, kamu tak kisah. Ketiga, dan aku tak bosan. Aku ni jenis makhluk yang tak mengenal putus asa. Aku terus rayu-rayu, akhirnya kamu fastajabtum li. Tengok. Akhirnya kamu mengabulkan, memperkenankan permohonan aku. Jadi bukan salah. Aku tidak punya kekuatan menyesatkan kamu. Aku hanya minta rayu. Akhirnya, karena aku tak mengenal putus asa, kamu akhirnya terayu. Jadi jangan salahkan aku. Ada dalam diri kamu tuh. Kamu waktu itu boleh tetap menolak rayuan aku.